apakah sudah hadir untuk Santo Agustinus Amurang, kepala sekolahnya sudah hadirkah? Ya, selamat. Ya, saya yang akan menggantikan Pak, karena Ibu masih di dinas. Baik, Saya baik. sebagai wakil kepala sekolah. Terima kasih untuk kesempatan. Saya coba. Mohon izin ya Pak untuk share screen ya. Mari Bu, mari Ya, silakan. Ya. Oke, salam sejahtera untuk kita semua, untuk kepala-kepala sekolah, ini ada Bapak Guido dan semuanya. Karena hari ini Ibu Kepala Sekolah mendapat panggilan mendadak dari dinas, jadi saya sebagai wakil kepala sekolah diberikan kepercayaan untuk memberikan presentasi. Jadi untuk kedepannya kelebihan dan kekurangannya kita akan perbaiki secara bersama-sama. Ya. Kami dari SMP Katolik Akuin Amora akan mempresentasikan desain pengembangan kurikulum pasca FGD 1 ya Pak, yang kemarin sudah diberikan LK, dan kami menindaklanjuti ini yang telah kami lakukan pasca FGD 1 itu. Yang pertama, kami sudah membentuk tim pengembang kurikulum. Sudah membentuk tim, memang dari awal tahun pelajaran sudah dibentuk. Tetapi untuk spesifik pengembangan kurikulum yang sesuai POP ini belum tercantum, masih dalam bentuk dokumen yang lama. Kemudian yang kedua, kami sudah menggali ide, dilakukan pada hari Senin yang lalu kalau tidak salah, kami sudah melaksanakan rapat guru. Kemudian saya dan Ibu Kepala Sekolah sudah mempresentasikan dan menggali ide sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sudah bisa kelihatan Pak di layar ini? Iya, bisa Ibu. Bisa, ya. Ibu. Ya, Ya, kami sudah menggali ide sesuai kebutuhan masyarakat terhadap program sekolah yang akan kami jalankan. Dan kami sudah bagi wali-wali kelas, sudah menghubungi orang tua walaupun masih dalam via telepon, tapi sudah, kemudian ada juga yang dalam bentuk Zoom, tetapi untuk dokumentasinya saya belum bisa tampilkan di sini. Kemudian kami putuskan dari orang tua juga, mereka menginginkan anak-anak mereka menjadi siswa yang unggul, berbudaya, dan berkarakter. Itu dari hasil bincang dengan orang tua, menindaklanjuti itu, sebagian besar orang tua ingin anak mereka menjadi unggul, berbudaya, dan berkarakter. Nah, kemudian kami juga melakukan sharing dengan guru-guru terkait perkembangan belajar saat ini dan nilai-nilai yang sesuai yang dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum, terutama untuk setiap mata pelajaran. Seperti itu. Kemudian, tujuan kami melaksanakan pengembangan kurikulum, yang pertama, dari pengembangan kurikulum ini, kami mengharapkan kami dapat menginternalisasikan nilai-nilai inti sekolah sebagai budaya sekolah. Kemudian, mengembangkan budaya daerah di sekolah. Kemudian, terwujudnya visi sekolah selaras dengan visi misi YPKKM. Kemudian yang terakhir, mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang kami bahas bersama-sama. Kemudian dari tujuan pengembangan kurikulum ini kira-kira bisa ditampilkan dalam tampilan seperti ini. Ini core value YPKKM, ya. Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado, yaitu 3 seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah sebelum-sebelumnya: solidaritas, karitas, subsidiaritas. Kemudian dari sini kami mengangkat budaya daerah, karena sekolah kami di Minahasa Selatan yang suku Minahasanya yang paling banyak, maka kami memutuskan dalam dalam rapat guru itu kami mengangkat budaya Mapalus. Ada beberapa juga sekolah yang saya sudah sempat saksikan. Memang kalau rata-rata kami orang Minahasa, memang ini Mapalus ini Bapak memang sangat-sangat melekat erat. Sudah membudaya, bukan hanya zaman dulu, tapi zaman sekarang walaupun sudah modern, ini budaya Mapalus ini masih kental dan masih dipertahankan sampai saat ini. Kalau di sini, kalau Bapak bisa berkunjung ke daerah sini, masih ada di sini Bapak bisa saksikan, itu kalau mau pindahan rumah,
kalau rumahnya dari papan atau dari papan itu bisanya secara gotong royong diangkat rame-rame. Nah, jadi tidak memerlukan biaya yang banyak, hanya diberi makan ongkosnya, Pak. Nah, kami mengangkat budaya itu di sekolah. Yang ini intinya ini budaya gotong royong ya, Pak, saling membantu. Kemudian untuk budaya daerah kesenian, kami mengangkat musik kolintang dan maengket. Musik kolintang dan maengket yang memang identik dengan suku Minahasa. Kemudian keutamaan dari Santo pelindung kami, yaitu Santo Thomas Aquino yang kami ambil, yang kami angkat, keteladanannya yaitu tekun, taat, dan rendah hati. Nah, ini yang kami bicarakan untuk dimasukkan, diintegrasikan di dalam pembelajaran. Nah, dari ketiga ini, dari core value-nya YPKM, budaya daerah yang mengakar di sini, dan keutamaan dari Santo Pelindung, ini semua akan menuju ke utamaan seperti yang ada di Renstra YPKKM, yaitu visi dan misinya untuk membangun manusia seutuhnya seperti Kristus. Jadi dari tiga ini kami mengharapkan ini yang tercapai, seperti yang ada, yang ditetapkan atau yang sudah ada visi dan misinya YPKKM, yaitu membangun manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, Pancasilais, sesuai semangat Santo Thomas Aquino. Itu, Pak. Kemudian dari sini ketika kami merumuskan core value yang sudah ada dari Yayasan YPKKM, budaya daerah, kemudian dari pelindung, di sini kami merancang ya, kompetensi dasar dari sini, dari core value dari ini yang kami buat. Nah, kompetensi dasar yang pertama, menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, seperti yang tadi, yang sebelumnya itu. Di sini kami membicarakan bersama-sama dengan semua guru dan menetapkan untuk kompetensi dasar dari menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, peserta didik di sini kami harapkan melalui kompetensi dasar ini dapat menunjukkan sikap kasih terhadap Allah. Dan ini memang sudah berjalan, sebelumnya sudah berjalan. Tinggal mungkin ada yang perlu ditambahkan. Berdoa, beribadah sebelum mulai KBM, begitu juga doa Angelus, dan mengunjungi teman yang sakit ketika sekolah dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga dari kompetensi dasar ini kami mengharapkan peserta didik kami bisa memiliki kasih terhadap sesama. Membantu teman yang kesulitan belajar, berkekurangan, tertimpa musibah, juga itu contohnya ya Pak. Juga kunjungan ke panti asuhan, dan ini sudah kami laksanakan. Tinggal ditambah untuk poin-poinnya, untuk pengembangannya, kasih terhadap sesama seperti apa. Kemudian kasih terhadap diri sendiri. Nah, ini kasih terhadap diri sendiri kami mengaplikasikan membangun percaya diri kepada siswa. Jadi ketika siswa itu memiliki rasa percaya diri, berarti dia mengasihi dirinya. Banyak kali kan kita anak guru-guru ketika mengajar, banyak anak yang krisis percaya diri. Sudah tahu tapi tidak mau tampil, pintar tapi tidak memiliki kepercayaan diri. Kemudian bertanggung jawab. Ya. Jadi ini. Kemudian dari kompetensi dasar beriman. Beriman, di sini kami merumuskan, mengharapkan dalam kompetensi beriman ini peserta didik dapat menunjukkan sikap percaya kepada Allah, kemudian berserah diri sepenuhnya kepada Allah, kemudian di sini ini hanya contoh saya, tidak mudah menyerah, tidak mengandalkan diri sendiri, sombong atau angkuh karena mungkin ada orang kaya, atau mungkin karena dia pinter sehingga menjadi sombong. Ya kami menanamkan sikap untuk tidak memunculkan sikap siswa ke arah seperti itu. Kemudian menyadari dan berserah sepenuhnya kepada penyelenggaraan Allah. Kemudian menjalankan ajaran agama. Contoh mengikuti hari-hari besar keagamaan, kemudian mempunyai sikap toleransi. Dan yang sangat menjadi
keunggulan juga Pak, atau rasa bangga juga bagi kami di sini, di SMP Aquino Amurang ini, karena kami letaknya di sini ada dekat dengan masjid, kami ada program buka buka bareng. Pernah ada program buka bareng karena memang di sini juga siswa kami ada yang beragama Muslim. Jadi kami buka puasa bareng seperti itu. Kemudian untuk kompetensi dasar unggul yang kami ambil untuk diterapkan dalam pembelajaran, diintegrasikan dalam pembelajaran. Yang pertama, kompetensi dasar unggul ini diharapkan kami dapat mewujudkan peserta didik yang berprestasi akademik dan non-akademik. Kemudian memiliki multi kecerdasan sehingga mampu hidup mandiri, berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab. Dan memiliki kompetensi literasi dan numerasi yang memang untuk Merdeka Belajar ini sangat-sangat ditekankan untuk kompetensi literasi dan numerasi ini juga Pak. Kemudian kompetensi dasar bijaksana. Nah, kami mengharapkan kami dapat menerapkan dalam pembelajaran ini kompetensi dasar bijaksana ini dalam pembelajaran itu diharapkan kami siswa dapat menunjukkan sikap adil, bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, kemudian mengambil sikap yang tepat sesuai kondisi atau keadaan, dan berpikir positif. Dan yang terakhir ini yang kami angkat itu Pancasilais. Diharapkan dalam pembelajaran nanti ketika kompetensi dasar Pancasilais ini kami integrasikan, kami dapat mewujudkan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, jadi rajin ibadah rosario, doa angelus, retret dan rekoleksi. Dan untuk diketahui saja Pak, kami kalau bulan rosario, para siswa itu diberikan daftar, tapi untuk yang masa pasca pandemi ini memang daftar itu tidak dibagikan. Tapi sebelumnya kami memberikan daftar untuk setiap harinya. Siswa itu harus mengisi ketika dia ibadah rosario, dia harus mengisi keluarga di mana, siapa yang memimpin rosario, baru ada tanda tangan pemimpin rosario. Dan itu harus dimasukkan di sekolah untuk menanamkan sikap beriman, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kami sudah jalankan Pak. Untuk istilahnya itu absensi, jadi harus rajin ke rosario supaya itu dibawa ke sekolah dan itu ada nilai tersendiri. Kemudian gotong royong. Nah, dalam gotong royong ini kami mengharapkan yang sudah kami jalankan dan mungkin akan lagi ditambah, kami akan tetap menjalankan kerja bakti di dalam dan di luar sekolah. Kalau di luar sekolah misalnya yang sering kami lakukan itu bersih-bersih pantai Pak. Dan bersih-bersih tempat ibadah pernah juga kami lakukan. Dan mungkin akan nanti ditambah dengan yang lain. Kemudian kompetensi Pancasilais ini kami juga ingin mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis. Kemudian kreatif. Nah, untuk kreatif ini yang sudah kami terapkan di sekolah, kami biasanya mengadakan lomba majalah dinding Pak, dengan pilihan tema. Ada biasanya kalau majalah dinding itu kami akan secara acak kelas 7, kelas 8, kelas 9 akan memilih tema mereka. Kemudian cipta puisi, berbalas pantun dan lain-lain. Mungkin akan ditambah kalau sekarang yang diusulkan karena sekarang kita sudah diperhadapkan dengan era digitalisasi. Kemarin waktu menggali ide itu, Guru TIK menyampaikan kalau boleh tambahkan ke kreatif itu yaitu ngevlog Pak, membuat vlog. Jadi ketika ada kerja bakti di luar sekolah, bersih-bersih pesisir pantai, jadi ada lomba buat vlog Pak, buat vlog atau video kreatif seperti itu. Tapi itu baru usul. Nah, dan juga sudah dibicarakan akan dipertimbangkan.
Kemudian mandiri dan berkebinekaan global. Selanjutnya untuk keunggulan sekolah kami, Pak. Nah, kami sangat-sangat bersyukur karena sekolah kami memang sekolah kami strategis berada di ibu kota Kabupaten Minahasa Selatan. Kemudian memang juga pas di orang sini bilang di pusatnya, Pak, di pusatnya. Nah, walaupun sekolah kami ada dekat dengan SMP 2 dan SMP 1 negeri, tapi sekolah kami juga termasuk sekolah yang sangat-sangat diminati, ya, diminati bukan hanya di Amurang, tetapi di Kabupaten Minahasa Selatan. Bahkan ada siswa kami yang asalnya dari luar kabupaten dan dari mitra. Itu juga ditunjang dengan fasilitas karena di sini sekolah kami dekat dengan asrama suster dan juga ada asrama dari paroki Kebangkitan Kristus Amurang, ada asrama untuk asrama pria. Jadi itu sangat-sangat menunjang, salah satu keunggulan kami. Sehingga walaupun ada siswa yang dari luar, mereka bisa sekolah di sini karena ada asrama. Kemudian sarana dan prasarana sekolah memadai. Kalau untuk lab, kami sudah sangat-sangat memadai, tenaga juga untuk pengelola lab juga tenaga ahlinya ada. Bangunannya juga sudah ada, memadai semua, Pak. Bersyukur karena saya mendengar sharing dengan guru-guru yang lain, kepala-kepala sekolah yang lain, yang sarana prasarananya masih terbatas. Ya, saya memang sangat-sangat bersyukur kami memiliki sarana prasarana yang memadai. Semua tenaga pendidikan di sekolah kami, Pak, semua berkualifikasi sarjana. Semua sudah sarjana. Dan ada juga yang walaupun masih tenaga honor, tetapi sudah disertifikasi. Dan sudah ikut impasing, Pak. Sehingga sudah ada penggolongannya untuk jabatannya, golongan 3B, 3C, 3D sampai 4A ada, Pak. Kemudian kami juga mendapat dukungan penuh dari orang tua. Ya, orang tua mendukung penuh walaupun kita tahu bersama kan kalau untuk sekolah yayasan itu pasti ada biayanya. Tetapi kami mendapat dukungan penuh dari orang tua. Bukan hanya dalam bentuk kewajiban yang harus mereka bayar, tetapi ada memang orang tua yang memiliki inisiatif membantu kami di sekolah dalam bentuk kemarin-kemarin, Pak, kami mendapat bantuan WC guru. Jadi orang tua mereka sepakat, tapi bukan dari kami. Kami tidak menyuruh orang tua. Tetapi ketika kelas 9 itu lulus, ini kami kaget ada orang tua datang bahwa itu karena mereka lihat itu WC gurunya itu jauh, Pak. Ruang gurunya di lantai 1, WC gurunya di lantai 2. Jadi mungkin kalau sudah kebelet ini guru mungkin agak yang nggak sempat atau gimana. Akhirnya mereka berinisiatif untuk memberikan bantuan WC guru dan itu diserahkan kepada orang tua. Mereka yang kelola, kami pihak sekolah tinggal menerima, tinggal tunjuk lokasinya. Seperti itu, Pak. Kemudian lingkungan sekolah kami sangat kondusif karena dekat juga dengan Koramil, ada kemudian Polsek juga, jadi sangat-sangat kondusif. Kemudian juga rasa kekeluargaan yang tinggi dari guru-guru, siswa dan orang tua. Nah, di sini dan juga masyarakat di lingkungan sekitar. Kami juga seringkali mendapat bantuan dari masyarakat untuk membersihkan. Bukan hanya kami yang terjun keluar kerja bakti, tapi dari masyarakat sekitar juga ada program dari kelurahan kerjasama untuk membersihkan selokan sekolah. Kemudian ada juga dari bapak-bapak tentara yang ada di Koramil. Jadi di sini ada rasa kekeluargaan yang sangat tinggi dari kepala sekolah dan ke guru-gurunya, sehingga kami menanamkan itu bahwa kami bukan hanya sebatas rekan kerja, tetapi kami keluarga. Jadi ketika ada satu yang tidak hadir, semuanya pasti dicari alasannya apa, sakit atau apa, seperti itu. Kami juga mengunjungi, bahkan juga ada ketika ada guru-guru mungkin ada yang punya kebutuhan yang mendadak, Pak, misalnya ada musibah atau apa, rasa kekeluargaan kami ini sangat tinggi. Tanpa harus diperintah oleh kepala sekolah,
guru-guru sudah membangun itu, sudah melaksanakan itu, Pak. Kemudian yang terakhir itu image. Image sekolah kami yang sudah terbentuk dan terbukti sekian lama, yaitu sekolah Katolik yang disiplin. Nah, alasan utama banyak orang tua mempercayakan anak-anak mereka untuk sekolah di SMP Aquino, yaitu karena sekolah kami memang sudah terkenal kedisiplinannya, Pak. Selain kedisiplinannya juga itu keagamaannya. Walaupun memang siswa kami banyak yang non Katolik, tetapi banyak orang tua yang sharing ke kami ketika anaknya sekolah di sini, dia lebih terbentuk keimanannya walaupun dia bukan Katolik. Malahan ada beberapa anak-anak orang tua yang sharing di rumah, dia kalau makan ataupun mau jalan, dia melakukan tanda salib, Pak, padahal dia tidak Katolik. Dan kemudian banyak juga siswa kami, termasuk orang tua yang non-Katolik, mereka senang sekali ikut misa Rabu Abu, Pak, tapi mereka bukan Katolik. Nah, itu semua karena mereka menganggap dan memang mereka memaknai keagamaan di sekolah kami ini begitu kuat. Malah ada orang tua yang kemarin tanya, apakah boleh kalau orang non-Katolik itu ikut misa? Saya bilang tidak apa-apa. Tidak, itu kan di sekolah juga itu kan kami tidak mengkatolikan. Kami selalu menyampaikan kepada guru-guru yang non-Katolik maupun siswanya bahwa di sekolah Katolik itu bukan mengkatolikan, tetapi karena kita di bawah naungan sekolah Katolik, jadi kita harus menjalankan aturan yang ditetapkan oleh sekolah Katolik, tapi bukan mengkatolikan. Itu yang selalu kami ingatkan. Nah, itu karena image yang sudah terbentuk dan terbukti itu, Pak. Makanya sekolah kami, puji syukur kepada Tuhan, banyak orang tua yang mempercayakan sekolahnya. Bahkan sudah turun-temurun, Pak. Dari mama papanya sampai ke anak-anaknya, semua sekolah di sini. Walaupun tidak berdomisili di Amora. Tetapi dari mama papanya sampai anak-anaknya sekolah di sini, Pak. Seperti itu. Kemudian, nah, ya, ini keunggulan, sekarang kelemahannya, Pak. Kelemahan sekolah kami 60% tenaga pendidik beragama non-Katolik. Itu mungkin cuma tapi kalau dari kekeluargaannya tinggi, tapi kalau untuk yang agama Katolik kami masih minim sekali. Guru yang Katolik kami sudah berusaha, sudah tahun ke tahun kami berusaha mencari guru-guru Katolik yang mau mau pindah tempat tugasnya di sini, tapi memang cukup sulit untuk mencari guru Katolik, Pak. Untuk di sini ya, Pak, memang masih cukup sulit untuk mencari guru yang Katolik. Karena kami mengharapkan, ini sesuai dengan harapan kami, kalau misalnya lebih banyak guru Katolik, lebih untuk menerapkan juga aturan sekolahnya itu juga kami ada lebih rasa memiliki sekolah kami ini. Nah, kemudian untuk program saya masih melanjutkan untuk tenaga yang non-Katolik ini 60%. Mengapa ini kami dari segi kekeluargaan, walaupun mereka non-Katolik, kami menganggap itu keunggulan. Tetapi untuk yang itu juga termasuk kelemahan karena begini, Pak. Ketika kami menerapkan untuk siswa beribadah, memang masih ada guru-guru yang non-Katolik yang enggan untuk misalnya tanda salib atau apa, padahal kami sudah ada rekoleksi, ada retret, itu bukan mengkatolikan, tapi kita juga kan harus memberikan contoh kepada anak. Jadi ketika masuk di kelas, kadang-kala kalau non-Katolik mereka lupa, Pak, lupa mengajak anak-anak untuk ya doa dulu atau tanda salib dulu, seperti itu, Pak. Kemudian untuk program ekstrakurikuler belum berjalan dengan baik pasca ini pandemi ini, Pak. Sebelumnya sudah berjalan dengan baik, tapi untuk pasca pandemi ini, Pak, eskul kami belum berjalan dengan baik. Padahal program eskul kami itu sangat bagus, sangat maju dan banyak prestasi juga. Program unggulan kami untuk ekstrakurikuler itu seperti basket. Kami berapa kali mendapat juara JRBL di Manado untuk tingkat klub.
Begitu juga dengan bola voli, malahan ada yang mantan siswa kami yang jadi pemain nasional tim basket, Pak. Tapi untuk saat ini memang belum berjalan dengan baik pasca ini pandemi ini. Kemudian program kokurikuler belum berjalan dengan baik dan konsisten. Ya ini masih ada kala dilaksanakan, ada kala tidak dilaksanakan. Ini program kokurikuler ini program yang berbasis budaya dan lintas mata pelajaran, Pak. Ini. Kemudian belum tersedianya guru tetap seni budaya. Nah ini kami sudah beberapa tahun, 5 tahun terakhir ini, Pak, memiliki mencari guru seni budaya yang tetapi belum bisa ketemu. Yang ada sekarang hanya yang mengambil jam, tetapi tempat tugasnya di sekolah lain. Kemudian sedangkan ini untuk seni budaya ini yang sangat-sangat diperlukan saat ini karena harus mengembangkan budaya daerah. Kemudian belum ada tenaga profesional untuk melatih kolintang dan maengket. Kami sudah memutuskan mengangkat ini kolintang dan maengket, tetapi masih mencari tenaga profesionalnya, Pak. Karena di sekolah belum ada. Nah, kemudian untuk filosofi kajian pengembangan kurikulum yang telah kami buat, yang pertama itu dari PKKM, Keteladanan Santo Yohanes Baptista di Lasal, yang merupakan pendiri tarekat Bruder-Bruder Sekolah Kristen, juga teladan bagi guru-guru Kristen, yang di mana dia rela menyumbangkan semua talenta dan harta miliknya untuk sesama kaum miskin. Dan keteladanan yang kami ambil dari Santo Yohanes Baptista yaitu rendah hati, bersikap adil, penuh kasih, dan suka memberi. Ini sesuai dengan keteladanan yang kami ambil dari YPKKM. Kemudian kami juga mengembangkan sesuai dengan Santo Pelindung kami. Keteladanan dari Santo Pelindung kami yaitu Santo Thomas Aquino, yang merupakan seorang frater, Dominikan, imam Katolik, dan doktor gereja juga. Seorang yuris, kemudian teolog dan filsuf juga. Dikenal Dr. Angelicus dan Dr. Komun. Nah, kami di sini untuk filosofi pengembangan kurikulum ini memang kami sadari, Pak, memang selama ini juga kami kurang memberikan pengenalan lebih dalam terhadap peserta didik atau siswa-siswa tentang Santo Pelindung. Nah, baru kami ketemu di sini, Pak. Jadi kami bersyukur ketika ada POP ini, kami menyadari kekurangan kami. Kami cuma terfokus di kegiatan belajar mengajar, tapi lupa menanamkan kepada anak-anak itu siapa Santo Thomas Aquino. Apa keteladanannya? Cuma sebatas pajangan saja, Pak. Dipajang itu fotonya Santo Thomas. Oh, ini pelindung kami. Tetapi untuk secara mendetail keteladanannya siapa dia, memang kami akui kurang. Baru ini kami sadari itu, Pak. Jadi berterima kasih sekali mengikuti ini POP ini. Nah, kemudian keteladanan yang kami ambil dari pelindung Santo Thomas Aquino untuk diterapkan dalam pembelajaran seperti yang saya sampaikan juga sebelumnya, kerendahan hati, ketaatan, dan ketekunan. Kemudian kami juga kembangkan kurikulum ini dari falsafah putra daerah Minahasa, yaitu Dr. Samratulangi Sito Timou Tumoutou, yang memang sebagian besar juga dikembangkan oleh sekolah-sekolah yang sudah saya dengarkan pemaparannya tadi. Jadi manusia hidup untuk menghidupkan orang lain. Kami menanamkan itu bukan hanya untuk siswanya, tetapi juga untuk semua pendidik dan tenaga pendidikan di dalamnya. Jadi tidak guna kita mengajari siswa kalau tidak bisa membuat dia berubah atau berkembang. Nah, ini dari pengembangan kurikulum dari filosofi pelindung agama dan terhadap. Nah, sekarang ini, Pak. Nah, filosofi pengembangan kurikulum sesuai dengan budaya yang kami angkat, yaitu budaya Mapalus, Kolintang, dan Tari Maengket. Nah, kami mengangkat budaya Mapalus sesuai dengan kajian kami. Ini Mapalus ini merupakan local spirit and local wisdom. Jadi jiwa lokal dan kearifan lokal yang merupakan suatu budaya suku Minahasa yang mengutamakan kerjasama atau gotong royong tradisional yang di dalamnya memiliki 3 hakikat dasar,
yang menyentuh pribadi manusia dalam kelompok. Dan ini sangat-sangat, menurut kami, sangat-sangat bagus untuk diterapkan dalam pembelajaran, yaitu touching heart, touching mind, and touching life. Jadi menyentuh hati, menyentuh pikiran, dan menyentuh kehidupan. Nah, ini tiga hakikat dasar ini kami ketika kami putuskan untuk diterapkan juga di dalam pengembangan kurikulum dari budaya Mapalus ini. Kemudian dan bentuk konkretnya itu yaitu gotong royong, Pak. Bentuk konkret dari Mapalus ini itu gotong royong, baku-baku bantu, baku-baku sayang, baku-baku bikin pandai. Jadi yang pinter menuntun yang kurang pinter dan lain sebagainya. Kesenian yang kami angkat yaitu kolintang. Nah, kolintang mungkin kalau suku Minahasa sudah tahu, malahan banyak ya. Ini sudah pernah kami buat, tapi itu waktu sebelumnya itu di program ekstrakurikuler dan itu kami hidupkan kembali karena sudah agak mandek waktu kemarin itu, dan itu kami angkat kembali karena kolintang ini merupakan alat musik tradisional Minahasa yang terdiri dari bila-bila kayu yang tersusun berderet dan dipasang di atas sebuah bak kayu dan memiliki nada-nada. Dari filosofi ini, Pak, dari filosofi kami mengambil nilai di sini bahwa bila-bila kayu yang tersusun berderet dan dipasang di atas sebuah bak kayu, jadi kita ini adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Itu nilainya yang kami ambil dari musik kolintang ini, selain diterapkan dalam, nanti kami akan menerapkannya juga dalam budaya kami untuk membuat kelas atau kelas musik kolintang. Dan di sini juga kami akan juga menerapkan dalam pembelajaran ini untuk bahwa itu kita ini satu kesatuan yang tidak bisa bertindak sendiri-sendiri. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi untuk sekarang jangan dulu bersatu. Sekarang dalam masa pandemi ini masih dihindari. Nah, ini biasanya ini. Kemudian yang terakhir, Pak, itu tari maengket yang kami angkat. Tarian maengket ini secara turun-temurun dan masih linier, Pak, sampai saat ini. Masih juga banyak dikembangkan. Masih linier sampai saat ini. Satu-satunya tarian yang masih linier. Tarian ini juga merupakan karena tarian ini juga merupakan tarian ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang melimpah yang diterima. Dan tarian maengket ini terdiri dari 3 babak. Untuk kajian teorinya ini terdiri dari 3 babak, yaitu Maowei Kamberu atau mengucap syukur pada saat masa panen padi, panen jagung, atau di sini disebut milu, Pak. Dan panen-panen yang lain, kalau mungkin di Minsel itu terkenal dengan kopra, jadi kelapa. Kemudian maramba. Maramba itu naik rumah baru, syukuran naik rumah baru, dan lalayaan, pergaulan muda-mudi. Nah, dari kajian teori ini kami mengambil nilai keteladanan dari sini bahwa setiap manusia itu kita harus mengucap syukur. Harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat yang diterima, bukan hanya dalam waktu senang, tetapi juga dalam keadaan mungkin ada sedikit kesusahan. Seperti itu, Pak. Ini dulu, Pak, yang bisa saya paparkan. Mohon bantuannya untuk masukannya. Dan ini sudah ada yang sudah beberapa yang sudah kami dokumenkan. Sudah kami dokumenkan dalam bentuk naskah akademik, tapi memang masih diperlukan kritik, saran dari peserta forum ini, agar ini ketika kami tuangkan dia menjadi naskah akademik itu akan lebih bagus lagi. Terima kasih, Pak. Sekian dari SMP Katolik Aquino Amurang. Terima kasih Bu Yulita, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali sekolahnya, luar biasa sekali sudah mengkaji sejauh ini. Ibu Yulita, kalau saya bolehkah misalnya ditunjukkan ada nggak dokumen yang sudah dibuat? Gimana, Pak? Dokumen yang sudah dibuat ada nggak bisa ditunjukkan misalnya seperti itu? Ya, iya, ada dokumen yang kami sudah buat, tapi
Ini saya tinggal ada di kepala sekolahnya, Pak, karena tadi dibawa laptopnya. Tadi Oh, memang gitu rencana ya. ibu kepala sekolah ada yang ingin ditampilkan, tapi ini memang saya sudah buat sebelumnya, kemudian kolaborasi dengan ibu kepala sekolah. Jadi ini memang baru sampai di sini, yang lainnya ada di ibu. Tapi Baik, nanti baik. kalau ibu sudah ada, nanti saya mungkin akan di-sharekan ke WA, Pak, kalau Baik, mungkin baik. bisa. Iya, Baik, baik. Terima kasih, Ibu. Terima iya, kasih. Oke. Boleh mungkin ditutup iya, Pak. apanya? Share screen-nya. Iya, ya, Pak. Baik, baik. Eh, Stop share stop. screen. Ner, mau saya stop bagaimana ini? Tersuruh. Di bagian atas sendiri, Ibu. Itu ada Ya, stop share. stop Warna share ya. merah. Ya, Iya. warna merah. Ya. Oke. Saya stop Di bagian ini. atas. Di bagian Iya, iya, atas iya, bagian ini. Ini toh, warna merah, tombol saya merah. mati. Manga merah, merah, merah. Stop share. Ini toh. Ini ya sudah share. Ini share ulang. Files. Bentar, Pak. No, 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 no. Atau saya klik. Atau saya keluar. Ini. Iya. Stop, ayah. Sudah. Oke. Baik, Ibu. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali saya Ya, melihat. sama-sama. Dan saya juga melihat Ngapa? keragaman juga di sekolah ya. Keragaman dari segi agama juga cukup Iya, Pak. beragam. Dan saya lihat juga prestasi-prestasi sekolah yang luar biasa. Kemudian hubungan dengan orang tua yang juga saya lihat sangat luar biasa ya. Iya. Orang tua itu punya kemauan untuk memberikan sesuatu kepada sekolah. Berarti Pada sekolah, Pak. ya orang tua cukup respect. Nah itu Iya. menjadikan suatu peluang sebenarnya bahwa orang tua itu bisa menjalin kerjasama dengan sekolah. Justru lebih dari itu, mungkin karena senang dan rasa puas untuk menyekolahkan anak di situ, dia bisa memberikan seperti itu. Itu harus ditangkap oleh kepala sekolah dan menjadi bagian hal yang penting untuk Iya. dikembangkan begitu. Baik, luar biasa sekali Ibu. Baiklah, mungkin saya akan memberikan satu hal untuk kita semua untuk menjadi perhatian kita. Saya akan share screen. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu, sebentar ya. Saya share ini. Ini kemarin pertemuan kita, saya ambil dari pertemuan kita. Nah ini ya, saya mulai dari sini. Ini ada hibridasi silang budaya yang disampaikan oleh Pak Kris, teman saya sesama tim pengembang, fasilitator, teman saya sebagai fasilitator. Pak Kris mengkaji seperti ini. Maka baiknya memang mengkaji ada budaya sekolah, ada mungkin nota pastoral dan yang lainnya. Ini menghasilkan keutamaan-keutamaan. Oke, ada berkaitan dengan budaya, menghasilkan keutamaan-keutamaan. Keutamaan-keutamaan ini perlu untuk kita uji di dalam profil pelajar Pancasila. Apakah keutamaan-keutamaan ini sudah termasuk di dalam profil Pancasila? Apakah ini sudah mendukung dalam hal profil Pancasila? Ini perlu untuk menjadi perhatian kita seluruhnya. Kemudian yang diharapkan nanti bahwa seperti ini yang disampaikan oleh Pak Hendy, bahwa nanti sekolah kita itu berurat akar di tanah lokal. Jadi budaya sekolah itu ini akan menghasilkan suatu karakter unggul, profil lulusan. Ini diharapkan nanti akan dihasilkan dari penggalian yang tadi. Nah, kemudian bagaimana sehingga bisa itu dapat terjadi? Yaitu kita melakukan pemetaan, yaitu seperti yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu semua tadi, itu merupakan peta dari sekolah kita. Bagaimana pekerjaan, bagaimana itu dan segalanya. Bagaimana suka yang ada dan semuanya. Kemudian melakukan penelitian. Kemudian maka akan menghasilkan sebuah naskah akademik. Baik, naskah akademik yang dimaksud bagaimana? Ini kemarin yang dijelaskan oleh Bapak Heri, saya akan jelaskan kembali. Bahwa kita sudah memiliki core value, ini yang dari yayasan.
ya, core value yaitu CV ini adalah core value. Kemudian ada santo pelindung sekolah, ya, santo pelindung sekolah. Kemudian ada budaya. Jadi dari CV, dari santo pelindung sekolah, kemudian dari budaya ini akan diturunkan semua keutamannya. Dari keutamaan ini akan menghasilkan kompetensi dasar. Iya. Ya, itu ya Bapak dan Ibu untuk kita semua supaya kita ketahui kembali. Akan menghasilkan kompetensi dasar yang berkaitan dengan kognitif, afektif, Dan psikomotorik. psikomotorik. Untuk FGD 1 itu kita mau menyelesaikan ini Bapak dan Ibu. Kita mau menyelesaikan ini. Nanti kalau ini sudah selesai akan kita internalisasi ke dalam desain instruksional dan akan menghasilkan kurikulum unggul sekolah kita. Kemudian akan dikaji bersama dengan kurikulum merdeka sekolah penggerak. Setelah ini dikaji, ya, akan menghasilkan yang namanya KTSP dokumen 1, 2, 3 SMP program organisasi penuh rahmat ini. Ini akan keluar dokumen kita. Maka dikatakan tutup dulu dokumen yang sebelumnya. Ini penting untuk kita perhatikan. Maka saat ini kita berproses di sini. Berproses di sini. Ya, berproses di sini dengan cara juga berliterasi. Ya, dengan cara juga berliterasi. Baik, saya mungkin mau berbagi bagaimana proses pekerjaan yang juga kita lakukan di sekolah. Jadi sejauh pemahaman saya coba membagikan kepada kita. Nah, kira-kira seperti ini. Saya mengambil satu sekolah, yaitu sekolah SMP Regina Pacis, Armadidi. Regina Pacis mengambil ada namanya nilai keutamaan dari Yayasan Pendidikan Kusuman Madodo. Nah, itu solidaritas, karitas, subsidiaritas. Ini merupakan nilai yayasan untuk mendesain model pendidikan di lingkungan yayasan, ya, di lingkungan yayasan. Oke. Kemudian sekolah memiliki nilai keutamaan. Seperti ini, santo pelindang itu Regina Pacis. Dari nilai ini ditemukan keutamaannya itu adalah pembawa damai, rendah hati, mandiri, pekerja keras. Jadi ada 7 keutamaan yang dimiliki sekolah. Oke, keutamaan yang dimiliki sekolah. Kemudian harapannya keutamaan ini sudah diperoleh dari buku literasi yang kita peroleh, literatur yang kita literasikan. Kita peroleh dengan membaca dan merefleksikannya, sehingga bisa memang mewujudkan nilai keutamaan itu dapat dijelaskan begitu ya. Artinya nilai keutamaan itu bisa dijelaskan. Di sini ada pembawa damai. Kebetulan agak sama dengan yang kita miliki di sekolah kita di SMP Santa Maria Kabanjahe. Saya akan angkat ini untuk berbagi kepada teman-teman, yaitu pembawa damai. Maka di sekolah kita setelah kita berliterasi, kita memunculkan deskripsi seperti ini. Jadi dinarasikanlah pembawa damai itu. Nah, seperti ini. Damai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ya. Ini berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tentram. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa damai itu adalah kesehatan, keutuhan, kelengkapan, serta ketenangan pikiran. Sementara dalam Matius 5 ayat 9 dinyatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Melalui karya penebusan Kristus putranya yang tunggal Allah Bapa telah memberikan orang berdosa yang menjadi musuhnya dan bahkan menjadi mereka. Nanti ini dikutip dari Alkitab, Bapak dan Ibu. Kemudian dilanjutkan dalam perselisihan antara 2 orang seringkali bertiga ini disampaikan sebuah cerita. Kemudian hal ini mungkin terjadi karena hubungan kekerabatan ataupun mungkin karena ada asas manfaat kepentingan pribadi sehingga salah seorang teman merasa dikucilkan. Pihak ketiga yang seperti ini tidaklah baik dan hanya akan memperkeruh permasalahan. Sikap ini bukanlah sikap seorang anak Allah yang seharusnya menjadi pembawa damai. Semestinya dia mendengarkan kedua belah pihak dan mengajak mereka untuk saling memaafkan sehingga kebahagiaan dapat dipancarkan oleh sebagai anak Allah. Menurut konstitusi statuta SFD, kebetulan kita di bawah undang-undang suster SFD, maka ini kita angkat dari
nilai yang diturunkan oleh kongregasi SFD. Kalau misalnya tadi teman kita yang dari Regina Pacis mengangkat itu berdasarkan semangat dari Regina Pacis itu, maka dikutiplah dari semangat Regina Pacis itu. Maka ini dikatakan menurut konstitusi dan statuta SFD halaman 32 nomor 21, hidup dalam damai Fransiskan. Bapak Fransiskus mengajak dalam Injil, nah, dikatakan dikutip di sini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Nah, kita semua adalah pembawa damai. Nah, jadi dinarasikan seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian ini juga ada diambil dari anggaran dasar Ordo Ketiga. Ordo Ketiga Fransiskan. Ya, anggaran dasar Ordo Ketiga Fransiskan. Yang di pasal 7 ayat 24 dikutip ini. Diungkapkan. Kemudian diungkapkanlah di sini, jika ingin menjawab pembawa kita harus mengandalkan Tuhan, tetap kuat berdoa, karena kita tahu bahwa kekuatan itu sangat terbatas. Nah, jadi ada nanti narasi seperti ini Bapak dulu. Ada deskripsi seperti ini yang diungkapkan untuk di dokumen kita dari setiap keutamaan itu. Nah, kalau kita tadi seperti Ibu yang terakhir tadi dari Aquino, Pak. Iya, Aquino. Jadi apa yang ditemukan dari Aquino itu diungkapkan di sini. Nilai itu diungkapkan. Jadi nanti dalam dokumen kita, dalam naskah akademik kita itu akan ada penjelasan itu. Ya, kita tetap mewujudkan pembawa damai, tetapi ada semangat itu ya. Semangat dari Aquino itu berbeda mungkin. Ya, tadi seperti Ibu yang sampaikan tadi kan, kerendahan hati. Ya, kerendahan hati. Kami hampir tidak pernah. Ya, kami hampir tidak pernah menceritakan tentang Aquino begitu ya. Sementara Aquino itu memiliki kerendahan hati. Nah, kalau ada naskah seperti ini, anak-anak membacanya ataupun guru membacanya, guru akan mengetahui bagaimana kerendahan hati Santo Aquino itu. Santo Thomas Aquino. Bisa dipahami ya, Bu? Ya, artinya di situ juga dari kerendahan hati itu kita memperkenalkan Santo Aquino kepada semua warga sekolah. Jadi literasi saja singkat itu Pak ya. Bagian literasi saja kayak. Jadi kita harus memang berliterasi untuk menemukan keutamaan itu dan menemukan nilai-nilai itu secara konsepnya begitu. Maka buka kisah tentang Aquino, bagaimana dia mewujudkan kerendahan hati itu. Sama seperti ini, mungkin di sekolah Regina Pacis mereka juga menanamkan tentang pembawa damai, tetapi lebih dikenalkan pembawa damai dari Santa Regina Pacis, bukan dari Santo Fransiskus yang ada kami buat dalam kajian kami seperti ini. Sehingga pembawa damai di sana juga mengangkat Santo Pelindung itu juga. Ketika kita membuat suatu event, sama-sama event pembawa damai, tetapi semangatnya itu, keutamaannya tetap sama, tetapi teladannya mungkin berbeda. Satu dari Santo Fransiskus, satunya lagi dari Santa Regina Pacis. Hal ini Bapak dan Ibu mungkin bisa menjadi masukan kepada kita. Jadi kita narasikan seperti ini. Kepada teman-teman yang lainnya juga seperti itu. Begitu. Nah, demikian juga misalnya berkaitan dengan kebudayaan. Nah, berkaitan dengan kebudayaan juga seperti dikatakan nilai keutamaan budaya Minahasa. Nah, itu ada 5 nilai kebudayaan. Ada 5 nilai kebudayaan. Setiap ini misalnya, setiap baku dengar, baku tonggak, kita temukan kembali untuk kita deskripsikan secara kebudayaan. Kita kaji, mana tahu nanti di dalam baku percaya itu ada ditemukan dalam sistem kebahasaan. Dalam konsep 7 unsur budaya menurut Kunchoro-Ningrat. Ya, jadi ada mungkin juga di sistem bertahan hidup atau sistem ekonomi, bahwa memang harus ada baku percaya. Itu mau kita angkat. Misalnya kita kutuk di situ, kita ungkapkan bagaimana masyarakat Minahasa mewujudkan baku percaya itu. Maka kita harus memang berliterasi. Berliterasi tidak hanya cukup membaca, mengutip, tetapi kita masuk ke dalam refleksi. Maka Bapak dan Ibu, kita berliterasi sampai kepada refleksi dan kita aksikan dalam menuangkan ini ke dalam teks begitu. Ya, jadi kita masuk ke dalam refleksi.
Nah, nanti misalnya gini, mapalus ini apa? Atau misalnya baku percaya, batu tonggak itu apa? Misalnya katakanlah batu tonggak. Baku tonggak itu apa? Baku Maaf, tongkah. baku tongkah ya. Baku Maaf, maaf, tongkah. ya. Maaf. Batu tongkah itu apa? Maka kita kita jabarkan juga di sini. Begitu Bapak dan Ibu. Maka nanti kita mengumpulkan dulu literasi, kita membuat naskahnya. Kita membuat naskahnya secara runtut. Kemudian Bapak dan Ibu, nanti akan ada adaptasi keutamaan-keutamaan itu. Adaptasi nilai. Nah, seperti yang tadi, saya akan coba oke. Saya akan coba buat seperti ini. Ini ada nilai keutamaan yang ini. Saya coba apa ya? Supaya kita lihat dulu sebentar. Oke, ini nilai sekolah tadi. Kemudian ada nilai budaya. Ya, kemudian ada nilai budaya. Saya ambil nilai budaya di sini. Oke. Nah. Oke. Nah, seperti ini. Maka nanti nilai yang ada ini kita mau lihat irisannya. Ya, mau iris ini. Misalnya baku dengar. Baku dengar apa artinya, Ibu? Kira-kira minta. Saling mendengarkan. Saling Ya, mendengarkan. saling mendengarkan pendapat, nasihat. Baik, nanti mungkin seperti ini akan kita lihat hubungannya. Begitu. Baku dengar dengan solidaritas ini memiliki kesamaan. Kemudian misalnya, apakah baku dengar itu juga bagian dari kerendahan hati? Bisa juga, Pak. Karena ketika menerima kritikan itu kan dengan rendah hati. Tidak. Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, dengan demikian nanti akan terjadi semacam irisan ya, irisan antara nilai yang sudah dibuat oleh nilai sekolah ini dengan nilai budaya. Begitu. Akan terjadi irisan nilai yang dibuat oleh sekolah ini dengan nilai budaya. Nah, proses itu dikatakan sebagai adaptasi nilai itu sendiri, nilai adaptasi kebudayaan. Jadi ada budaya Minahasa, ada budaya sekolah itu sendiri, ini akan beririsan. Begitu. Ini akan beririsan. Nah, dalam konteks ini Ibu, nah, Bapak dan Ibu, ini yang mau diharapkan, begitu. Ini yang mau diharapkan, nanti akan dari sini irisan-irisan ini nanti yang akan kita jelaskan begitu. Kita akan membuat penjelasan setiap irisan ini. Nah, kita akan membuat penjelasan irisan ini dan kita mungkin akan menghasilkan KD materi begitu, materi. Oke, saya akan share berikut. Sebentar ya. Nah, ini contoh yang sudah kita buat di sekolah kita.
Jadi saya membuat seperti ini. Jadi ada irisan antara budaya, ya, budaya. Oke, budaya, antara budaya dan juga di sekolah kita ya, di sekolah kita itu ada nilai keutamaannya itu menjadi pembawa damai, seperti yang Regina Pacis tadi. Kemudian ada aspek kesadaran, pengetahuan, pemahaman. Kemudian ada kepercayaan diri, motivasi sikap, kemudian keterampilan dan perilaku. Saya mengacu dengan apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kemarin, jadi saya mencoba untuk berbagi kepada kita. Dalam kompetensi dasar kelas 8, jadi ini nanti muncul KD-nya, ini akan muncul KD. Ya, muncul KD. Berdasarkan kajian yang sudah dikaji tadi, di dalam konsep yang sudah kita buat, deskripsi dari pembawa damai yang sudah kita ungkapkan tadi, dan juga nilai karakter irisan yang sudah kita miliki tadi, irisan nilai budaya yang sudah kita miliki tadi, kami menyimpulkan seperti ini, bahwa berkaitan dengan pengetahuan dulu. Pengetahuan bahwa diharapkan nanti dalam kompetensi itu ya, mengetahui bahwa pembawa damai merupakan anak-anak Allah yang berusaha mewujudkan rasa aman, tentram, dan tenang dengan ajaran Santo Fransiskus Assisi dalam ke-SFD-an menjadi pembawa damai, dan ajaran orang tua untuk la relem-lelem, ngit nampati, dan merawa ibas bujur. Ini adalah nilai kebudayaan. Kemudian di bagian memahami, pemahaman, memahami, di bagian memahami bahwa menjadi pembawa damai berarti menjadi pihak yang netral atau pihak yang mendamaikan dalam perselisihan antara dua orang sesuai dengan ajaran Santo Fransiskus Assisi dalam KSFD-an, menjadi pembawa damai dan ajaran orang tua untuk la relem-elem, ngit nampati, dan merawa ibas bujur. Jadi ini memahami ini. Ini jika dibaca naskah itu tadi, anak-anak pasti bisa memahami itu. Bahwa ada ajaran Santo Fransiskus untuk membawa damai dan ajaran orang tua, nilai-nilai kebudayaan itu untuk membawa damai dengan la relem-elem, ini artinya tidak mendendam, ngit nampati ini mau menolong, merawa ibas bujur ini artinya berani berkata jujur, iya jika iya, tidak jika tidak. Jadi ini yang dipindahkan ke sini, begitu Bapak dan Ibu. Maka kita pindahkan seperti ini. Kemudian membangun kesadaran. Jadi membangun kesadaran bahwa kita dapat menyadari dengan menjadi pembawa damai bila segala sesuatu yang kita tanggung dalam dunia ini tetap mempertahankan kedamaian jiwa dan kejasmanian demi kasih akan Tuhan Yesus Kristus. Ini sebagai kesadaran. Nah, kemudian dalam sikap diungkapkan seperti ini, sikap seorang yang dina, karena ini merupakan dina ya, ini merupakan nilai dina, sikap seorang yang dina berani mendengarkan kedua belah pihak dalam perselisihan dan mengajak mereka untuk saling memaafkan, sehingga kebahagiaan dapat dipancarkan olehnya sebagai anak Allah sesuai dengan ajaran Santo Fransiskus dalam ke-SFD-an untuk menjadi pembawa damai, dan ajaran orang tua untuk la relem-elem, ngit nampati, dan merawa ibas bujur. Inilah sebagai kompetensi dasar untuk kepercayaan diri, motivasi, serta sikap seorang yang dina. Jadi sikap seorang yang dina. Kemudian di sini ada dua bagian, keterampilan. Ya. Ini terampil menjelaskan. Oke. Pertama, terampil menjelaskan. Jadi bidang keterampilan. Oke, yang keterampilan. Ini terampil menjelaskan menjadi pembawa damai yang selalu mengandalkan Tuhan dalam dan tetap kuat berdoa sesuai dengan ajaran Santo Fransiskus dalam ke-SFD-an
untuk menjadi pembawa damai. Jadi anak ini diajak untuk mampu menjelaskan itu. Jadi keterampilan dalam hal ini psikomotorik yaitu keterampilan secara abstrak, yaitu mengungkapkan, menyampaikan, memesankan kepada teman-teman untuk menjadi pembawa damai. Kemudian ada mengenai perilaku. Perilaku dalam hal ini hal yang dilakukan. Hal yang dilakukan. Nah, jadi perilaku pembawa damai itu yakni menjaga ketertiban di dalam kelas, menjaga ketertiban di luar kelas, membiasakan diri bersikap adil, membiasakan diri berkata jujur, mengungkapkan perasaan secara terbuka, menciptakan suasana yang gembira, menolak budaya kekerasan, membiasakan diri memperkecil masalah, mencegah terjadinya perselisihan. Beginilah Bapak dan Ibu yang kita buat di sekolah dalam bentuk materi yang kita buat di sekolah untuk kita terapkan nantinya di sekolah. Dan ini untuk melengkapi dokumen naskah akademik kita. Gitu. Ini untuk melengkapi naskah akademik kita. Baik. Demikian kira-kira contoh yang bisa saya contohkan sampai akhirnya membuat naskah akademik. Memang untuk naskah akademik yang terakhir ini tadi, sejauh yang saya pelajari dan saya pahami, seperti itu penyusunannya. Jadi, nah ini juga sedang akan dievaluasi hari ini siang ini oleh narasumber. Apakah ini seperti ini hasilnya? Saya juga menantikan ini. Saat ini kita sudah bekerja sampai sejauh itu. Namun apakah seperti ini? Ini akan dibuktikan nanti siang. Begitu, siang ini Bapak dan Ibu yang akan maju sekolah kita dalam FGD 1 tahap 2. Maka gambarannya sampai sejauh itu kira-kira yang bisa saya jelaskan sebagai masukan. Begitu Bapak dan Ibu yang hadir di sini dari sekolah kita seluruhnya. Baik. Mungkin ada sekolah yang lain? Untuk sekolah yang lainnya? Santo Yohanes Laikit. Santo Yohanes Laikit. Ada?